Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kemarin sudah kita bahas hadis ke-23 sebelumnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tuhuru syatrul iman." At-tuhuru syatrul iman. Apa artinya at-tuhur? Syudi. Kesucian. Ada berapa kesucian? Mencakup apa? Kesucian badan dan kesucian hati. Ahsan. Hissiyah dan ma'nawiyah. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Alhamdu. Apa artinya? Alhamdu. Terjemahannya. Maksudnya. Definisi alhamdu. Yaitu mensifati zat dengan kesempurnaan, wasful mahmudi bil kamal mahabbatan wa ta'dhiman, didasari dengan cinta dan pengagungan. Walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani atau tamla' ma baina as-sama'i wal ardh. Kalau subhana, apa artinya subhana? Maksudnya Maha suci dari apa? Kemarin kita menyebutkan ada berapa? Ada 3. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithur rabi'u wal isrun. Hadis yang 24. An Abi Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu. Dari Abu Dzar al-Ghifari, seorang sahabat yang masyhur, dan beliau masyhur dengan kunyahnya. Abu Dzar al-Ghifari. Nama aslinya siapa? Sudah dipelajari. Hadis 18. Nama aslinya Jundub bin Junadah. An Abi Dzar al-Ghifari, nama asli beliau adalah Jundub bin Junadah. Sebagaimana dalam hadis yang 18, sudah kan ya? Hadis ittaqillaha haitsuma kunt. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an Rabbih azza wa jalla annahu qala. Abu Dzar meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi meriwayatkan dari Rabb-Nya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis seperti ini disebut dengan hadis apa? Qudsi atau hadis ilahi. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia disebut Qudsi dari kata Quds, artinya suci, ya, yaitu Allah Subhanahu, zat yang suci, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadis Qudsi adalah hadis yang dinukil dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadis Qudsi adalah hadis yang dinukil dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyandarkannya kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti ini, dari Abu Dzar, dari Nabi. Kemudian Nabi menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini disebut hadis Qudsi. Baik. Di sini ada permasalahan penting. Apakah hadis Qudsi sama seperti Al-Quran? Ataukah di sana ada perbedaan? Ya. Jawabnya ada perbedaan. Bahkan cukup banyak perbedaannya. Ada beberapa perbedaan antara Al-Quran dengan hadis Qudsi. Yang pertama, Al-Quran lafadznya dan maknanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran itu lafadz dan maknanya semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun hadis Qudsi, ya, maknanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi lafadznya dari siapa? Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yaitu apa? Al-Quran, lafadz dan maknanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau hadis Qudsi, maknanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi lafadznya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pertama. Yang kedua, perbedaan yang kedua, Al-Quran yuta'abbadu bitilawatih. Ya, kalau kita membaca Al-Quran, kita akan mendapatkan pahala dengan membaca berapa? Setiap hurufnya. Jadi ibadah. Membaca Al-Quran itu adalah ibadah. Setiap huruf dapat berapa? 10.
Man qara'a harfan min kitabillah falahu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harf, wa lamun harf, wa mimun harf. Itu Al-Quran. Tapi kalau hadis qudsi, tidak. Maka kalau kita membaca hadis qudsi berarti satu hurufnya berarti 10 kali lipat pahalanya? Tidak. Jadi kalau Al-Quran yuta'abbadu bitilawati. Membacanya adalah satu ibadah. Makna membacanya adalah satu ibadah. Maksudnya adalah apa? Setiap hurufnya diberi pahala berapa? 10 kali lipat. Kalau hadis qudsi, ya itu adalah pahala, tetapi pahalanya tidak seperti Al-Quran. Ya, kita seperti membaca hadis yang lain ya. Kita tetap mendapatkan pahala. Tetapi apakah setiap hurufnya berarti sebanding dengan 10 kali lipat? Tidak. Paham ini ya? Paham? Nah, yang ketiga, Al-Quran semuanya sahih. Tapi kalau hadis qudsi tergantung kepada nanti apa? Derajat hadisnya. Kalau hadisnya sahih ya sahih, kalau hadisnya hasan ya hasan, kalau hadisnya dhaif ya lemah ya lemah. Bahkan ada hadis qudsi yang apa? Maudhu, palsu atau bahkan apa? La aslalah, tidak ada asalnya. Jadi kalau Al-Quran pasti apa? Sahih. Tapi kalau hadis qudsi apakah mesti sahih? Tidak, tergantung kepada apa? Derajat hadisnya. Baik. Kemudian yang keempat, ya, termasuk perbedaannya juga, kalau Al-Quran dibaca di dalam sholat. Al-Quran dibaca dalam sholat. Bahkan kalau tidak membaca Al-Quran di waktu sholat, tidak sah. Yaitu baca surat apa? Al-Fatihah. Baik. Tapi kalau hadis qudsi boleh dibaca di dalam sholat, ya, waladhdallin amin. Kemudian baca ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi. Boleh? La yajuz. Enggak boleh. Baik, itu yang keempat. Yang kelima, Al-Quran tidak boleh dinukil secara makna. Tidak boleh dinukil secara makna. Adapun hadis qudsi boleh dinukil secara makna menurut pendapat yang kuat. Kita katakan menurut pendapat yang kuat karena di sana ada perbedaan pendapat. Apakah hadis itu boleh dinukil secara makna ataukah tidak? Tapi kalau Al-Quran tidak ada perselisihan bahwasanya Al-Quran tidak boleh dinukil secara makna. Misalkan antum mau membacakan ayat ya tentang suatu ayat khamr misalkan kemudian mengatakan ini sebagai misal ya, au kama qala Allahu jalla wa ala. Setelah membacakan ayat khamr kemudian mengatakan au kama qala. Boleh? Tidak boleh. Maksud dari ayat tersebut begini, itu boleh. Tapi kalau antum qala Allahu taala begini au kama qala, enggak boleh. Karena kamu menukil secara apa? Makna. Al-Quran tidak boleh. Tapi kalau hadis, ada perbedaan di kalangan para ulama. Apakah boleh dinukil secara makna ataukah tidak? Dan pendapat yang kuat adalah apa? Boleh bagi mereka yang betul-betul tahu tentang maknanya. Ini berapa? 5 perbedaan. Dan di sana ada perbedaan-perbedaan yang lainnya. Tapi ini yang paling masyhur. Perbedaan yang pertama, apa Ron? Enggak usah baca. Yang pertama, lafaz dan maknanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau hadis qudsi, maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, lafaznya dari Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, ya membaca Al-Quran adalah ibadah, sedangkan hadis bukan termasuk ibadah. Maksudnya ibadah gimana? Tidak mendapatkan pahala. Membaca hadis bukan berpahala? Membaca Al-Quran termasuk ibadah. Membaca hadis bukan ibadah. Nah, maksudnya ibadah di sini maksudnya gimana tadi? Ya, pahalanya itu kalau membaca Al-Quran setiap huruf diberi pahala 10 kali lipat. Nah itu. Kalau baca hadis ya dapat pahala, tapi enggak setiap huruf itu 10 kali lipat. Itu maksudnya. Wadah? Nah, semuanya ibadah. Baca hadis juga apa? Ibadah. Baca Quran juga ibadah. Cuma kalau baca Al-Quran, setiap kamu baca huruf, ya, itu diberi pahala berapa? 10 kali lipat.
Ya, seperti tadi hadis tadi. Adapun kalau membaca hadis tidak. Baik. Yang ketiga, nggak usah baca, Pak. Al-Quran semuanya, ayat Al-Quran semuanya sahih. Sedangkan kursi tergantung kepada hadis hasan dan hasan. Tergantung kepada derajat hadisnya. Baik. Jadi yang ketiga adalah kalau Al-Quran itu semuanya pasti sahih. Lalu itu kalau baca Al-Quran nggak perlu dicari lagi apa, wah derajatnya sahih apa nggak perlu. Mesti tinggal surat ini sekian, ayat sekian sudah, nggak perlu dicari disahihkan oleh ulama ini, nggak perlu. Tapi kalau hadis perlu nyari dulu riwayat siapa, ya kan? Yang keempat, ya, Fahad. Menurut pendapat yang kuat, harus ditambahi menurut pendapat yang kuat karena di sana ada sebagian ulama mengatakan nggak boleh. Ya, hatta hadis harus dinukil secara aslinya, nggak boleh secara maknanya. Itu yang keempat. Yang kelima, bentar. Gimana? Nggak ingat. Oh, nggak ingat. Hanya perlu perlu dihafal. Al-ilmu fis sudur. Qayyid. Terus. Yang kelima. Kalau hadis qudsi tidak. Kalau Al-Quran dibaca di waktu salat. Bahkan ada sebagian surat yang kalau nggak baca surat itu nggak sah, yaitu surat Al-Fatihah. Tapi kalau hadis qudsi tidak boleh. Baik, ini hadis qudsi. Hadis qudsi tidak terlalu banyak, 200 berapa begitu saja, nggak terlalu banyak. Selanjutnya, annahu qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Hadis ini ya ikhwani, hadis qudsi dan hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadisnya sahih. Merupakan hadis yang sangat agung sekali. Imam Ahmad rahimahullah taala mengatakan, laisa li ahli Syam hadisun asyrafu min. Tidak ada bagi penduduk Syam hadis yang lebih mulia daripada hadis ini. Tidak ada bagi penduduk Syam hadis yang lebih mulia daripada hadis ini. Hadis ini sangat unik sekali. Kenapa? Karena seluruh perawinya adalah orang-orang Damaskus, orang-orang Syam semuanya. Oleh karena itu hadis ini bisa antum masukkan dalam hadis musalsal. Apa hadis musalsal itu? Hadis yang semua perawinya itu sama. Itu musalsal. Seperti hadis ini, semua perawinya orang Syam. Berarti itu adalah apa? Musalsal. Karena seluruh perawinya sama. Abu Dzar Al-Ghifari, beliau adalah seorang sahabat yang pernah juga masuk Damaskus. Sehingga hadis ini termasuk adalah apa? Hadis Syam. Oleh karena itu Imam Ahmad mengatakan tadi apa? Penduduk Syam tidak memiliki hadis yang lebih mulia daripada ini. Penduduk Syam. Karena semua perawinya adalah orang Syam. Orang Syam itu mana? Ya, sekarang Syria, daerah Syria. Kemudian juga dikatakan oleh Sa'id bin Abdul Aziz, Abu Idris Al-Khawlani, yaitu perawi dari Abu Dzar Al-Ghifari, muridnya Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau dikatakan oleh Sa'id bin Abdul Aziz, kana Abu Idris, adalah Abu Idris Al-Khawlani, idza haddasa bihadzal hadis jasa ala rukbatayhi. Adalah Abu Idris Al-Khawlani, apabila beliau menyampaikan hadis ini, beliau apa? Berlutut. Berlutut itu bagaimana? Untuk apa ya kawan? Untuk memuliakan hadis ini. Karena wibawanya dan agungnya hadis ini. Sehingga beliau menyampaikan dalam posisi yang beradab. Tidak sembarangan. Dan para ulama alul hadis menyampaikan sebagian hadis mereka dengan penuh apa? Adab. Sehingga di antara mereka tidak mau menyampaikan satu hadis kalau dia dalam keadaan berdiri atau dalam keadaan di atas kendaraannya. Semua itu untuk memuliakan apa? Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan hadis ini memiliki beberapa faedah, dan adab yang sangat penting sekali untuk kita pelajari. Beliau mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibad, dipanggil hambanya, wahai para hamba. Ya adalah harfun nida, panggilan, wahai. Ibadi, hamba, jamaknya dari ibad, dari kata abada, yaitu ibadah.
Dan ini adalah sebuah nama yang sangat bagus bagi manusia. Karena kita semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nama yang bagus bagi kita adalah abd. Oleh karenanya seorang penyair pernah mengatakan tentang kekasihnya, ya, wala tunadini illa biya abdaha fa innahu khairu asma'i. Janganlah kamu memanggil saya kecuali dengan abdaha, budaknya si dia. Ya, karena hal itu adalah sebaik-baik namaku. Demikian juga kita semuanya adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka hal itu adalah sebaik-baik sifat dan nama bagi kita semuanya. Ibad dari kata ibadah. Dan ibadah memiliki dua arti. Ibadah memiliki dua arti atau dua makna. Makna yang pertama adalah perbuatan seorang, yaitu apa? Merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. At-tadallul lillahi tabaraka wa ta'ala. Ini adalah ibadah, perbuatan kita. Yang kedua adalah al-muta'abbadu bihi, ya. Amalan, ya, amalan itu sendiri. Al-muta'abbadu bihi. Seperti yang didefinisikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Apa ibadah itu? Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu wa yarda minal aqwali wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Suatu nama untuk semua perbuatan maupun perkataan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang zahir maupun yang batin. Jadi kalau yang pertama adalah perbuatan kita, ya, perbuatan kita. Tapi kalau yang kedua ini adalah suatu nama untuk suatu amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Jadi kalau yang pertama itu perbuatan kita. Tatkala kita merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu disebut perbuatannya. Tapi kalau yang kedua ini adalah satu nama untuk ibadah itu. Ya, satu nama untuk perbuatan yang kita lakukan itu. Baik. Dan ibadah, ikhwani, ada berapa macam? 3 macam. Ibadah terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, ibadah secara umum. Ibadah secara umum. Baik bagi, yaitu apa? Ibadah dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya adalah tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, baik yang muslim maupun yang kafir. Semuanya tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Maryam, "In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda." Abda. Tidak ada sesuatu pun yang di atas langit dan di atas bumi kecuali mereka akan datang kepada Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala, abda, dalam keadaan apa? Merendahkan diri. Semuanya mencakup muslim dan kafir. Besok pada hari kiamat kelak akan datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan rendah diri. Ini rububiyah secara apa? Umum, ibadah secara umum. Yang kedua adalah ibadah secara khusus. Ibadah secara khusus, yaitu dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan, "Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama." Wa ibadur rahman, ya, hamba-hamba Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang mereka itu berjalan di atas bumi dalam keadaan rendah, tawadu. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan apabila ada orang-orang jahil yang mengajak bicara mereka, mereka mengatakan salama, ya, ucapan yang selamat, tidak membalasnya. Jadi kalau ada orang-orang jahil mencemooh, mereka tidak membalasnya. Yang dimaksud di sini adalah ibadur rahman, ibadah secara apa? Khusus. Hanya hamba-hamba yang beriman saja. Baik. Yang ketiga, ibadah khassatul khassah, lebih khusus lagi. Khassatul khassah. Kalau yang kedua adalah apa? Ibadah khassah. Kalau yang ketiga ini khassatul khassah, yaitu siapa? Ibadahnya para rasul dan para nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nuh, "Innahu kana 'abdan syakura." Innahu kana 'abdan syakura. Sesungguhnya dia, yaitu Nuh alaihissalam, adalah hamba, abd syakura, yang banyak bersyukur. Baik. Jadi ibadah terbagi menjadi 3 macam. Ibadah amah, yaitu dalam
rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah ibadah khasah, yaitu dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah khasatul khasah, yaitu ibadahnya para nabi dan rasul. Taib ya ibadi, dipanggil dengan panggilan ya ibadi, ya. Yaitu tadi nama yang paling, sifat yang paling baik. Inni haramtu dzulma ala nafsi. Sesungguhnya saya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, haramtu dzulma ala nafsi. Saya mengharamkan kezaliman bagi diri saya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala melarang bagi dirinya untuk berbuat zalim. Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan atas dirinya. Karena tidak ada yang mengharamkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali dia sendiri. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala bolehkah mewajibkan dan mengharamkan? Boleh. Ya. Tapi untuk dirinya sendiri. Adapun kita tidak bisa. Haram bagi Allah demikian dan wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala demikian, tidak boleh. Dan ini kurang adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan untuk dirinya sendiri, mewajibkan untuk dirinya sendiri. Ya. Beri dalam hadis ini, inni haramtu, dia mengharamkan bagi dirinya untuk berbuat apa? Zalim. Dan zalim, apa definisi zalim? Ditafsirkan oleh banyak para ulama. Zalim adalah wad'ul asya'i fi ghairi mawdhi'iha. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itulah zalim. Zalim adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu disebut zalim. Dan zalim terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah zalim bagi diri sendiri. Seorang hamba mendolimi dirinya sendiri, yaitu dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kezaliman yang paling besar yaitu apa? Menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Jadi syirik disebut zalim. Kenapa? Karena berarti dia telah meletakkan bukan pada tempatnya. Ibadah itu seharusnya diletakkan, diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi dia meletakkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ini ya? Karena di zalim adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ibadah seharusnya diletakkan, diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia menyerahkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini berarti kezaliman. Dan ini adalah kezaliman yang paling besar. Karena ibadah itu khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kemaksiatan, kebid'ahan dan yang lain-lain ini. Yang kedua adalah kezaliman seorang hamba kepada yang lainnya, kepada sesama. Jadi kalau yang pertama tadi adalah seorang hamba mendolimi dirinya sendiri. Tatkala seorang itu bermaksiat, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa yang berbuat zalim? Dia. Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala termadharati? Tidak. Dia mendolimi dirinya sendiri. Oleh karena itu Allah SWT mengatakan, walakin dolamu anfusahum. Mereka mendolimi diri mereka. Jadi ingat, tatkala seorang itu berbuat maksiat, tatkala seorang itu berbuat bid'ah, tatkala seorang itu berbuat syirik kepada Allah SWT, pada hakikatnya dia telah mendolimi dirinya sendiri. Dia tidak membahayakan Allah sama sekali, tetapi membahayakan dirinya sendiri. Kalau yang kedua adalah zalim kepada yang lain. Dan zalim kepada yang lain ini mencakup zalim pada darah, harta, kehormatan, kemudian apa? Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum. Ini kezaliman. Kezaliman di dalam harta, yaitu dengan apa? Mencuri, mengambil barang orang lain. Ini adalah berbuat zalim. Yang kedua, yaitu pada kehormatannya, dengan menghinanya, menghibahnya, mencelanya. Ini adalah berbuat zalim. Yang ketiga, yaitu dengan darah, dengan membunuhnya. Ini adalah satu kezaliman. Jadi kezaliman kepada yang lain ini terkumpul di dalam hadis tersebut. Jadi jelas ya, zalim ada berapa macam? Zalim ada dua macam. Zalim kepada dirinya sendiri dan zalim kepada yang lain.
Selanjutnya, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bagi dirinya berbuat zalim. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bagi dirinya kezaliman? Hal itu untuk menunjukkan kesempurnaan keadilannya. Oleh karena itu dari hadis ini dapat kita ambil faedah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak berbuat zalim. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak berbuat zalim, berarti kita tetapkan kebalikannya. Apa kebalikan zalim? Yaitu adil. Yaitu adil. Kalau Allah tidak zalim, berarti Allah Subhanahu wa taala Maha adil. Satu misqal dzarrah, satu biji. Banyak perbedaan pendapat, ada yang mengatakan biji sawi, ada yang mengatakan tahu anunya kurma itu putih kayak tipis itu loh. Tahu kalau kurma itu kan nanti ada semacam kulit yang tipis sekali. Nah, apa namanya? Kalian ahli kurma kan? Ya itu. Di bijinya itu kan, nah itu kan ada apa? Kayak semacam plastik itu. Pastilah itu. Ada yang mengatakan itu. Al-muhim, misqal dzarrah adalah sesuatu yang paling kecil. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mendolimi sesuatu pun. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, "Wa may ya'mal minas solihati wa huwa mu'min fala yakhafu dzulman wala hadma." Barang siapa yang mengamalkan amalan yang soleh dan dia dalam keadaan beriman, maka dia tidak menakut, dia tak khawatir terhadap kezaliman. Ya, dikurangi amal kebaikannya tidak mungkin. Wala hadma, dan tidak mungkin ditambahkan. Ya, amal solehnya anggaplah misalkan ini ya. Dia punya 10 misalkan, amal solehnya 10. Tidak mungkin dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala jadi 9. Tidak. Ya. Kalau mungkin orang di dunia, mungkin rapot yang seharusnya nilainya 10 dikurangi oleh guru berapa? 9. Atau kalau dia 5 bisa dinaikkan berapa? 6. Itu kan kalau di dunia. Tapi kalau di akhirat tidak. Ya. Tidak mungkin amal kebaikannya dikurangi tidak mungkin. Amal kejelekannya ditambahi, ini juga tidak mungkin. Ya. Karena apa? Keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari hadis ini dapat kita ambil satu faedah besar bagi kita tentang kaidah asma wa sifat. Yaitu apa? Apabila kita menafikan dari Allah Subhanahu wa taala sesuatu, kita tetapkan kebalikannya. Contoh, kita menafikan Allah Subhanahu wa taala, kita tiadakan sifat zalim. Berarti kita tetapkan Allah Subhanahu wa taala Maha adil. Contoh yang lain, kita nafikan Allah Subhanahu wa taala itu tidak jahil. Berarti Allah Subhanahu wa taala adalah alim, Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala tidak buta. Berarti Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, dan seterusnya. Jelas ini ya? Ya. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Allah SWT tidak ngantuk dan tidak tidur. Berarti menunjukkan apa? Allah SWT Maha kuat, Maha kuat, Maha mengatur segala alam tanpa mengenal lelah dan ngantuk. Baik. Wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalam. Dan saya menjadikan bagi kalian satu hal yang diharamkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kezaliman bagi dirinya, kemudian setelah itu mengharamkan bagi hambanya. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian berbuat zalim. Jangan kalian berbuat zalim sesama kalian, baik dalam apa tadi? Darah maupun kehormatan, harta dan lain-lainnya. Ini tidak diperbolehkan. Misalkan ada orang di antara bentuk kezaliman, Nabi SAW mengatakan, matlul ghaniyyi dzulmun. Seorang yang kaya tetapi tidak membayar hutang, berarti itu dia adalah apa? Zalim. Nabi SAW mengatakan, matlul ghaniyyi dzulmun. Orang yang kaya mampu untuk membayar tetapi tidak membayar, itu berarti zalim. Kenapa? Karena berarti dia telah mendolimi dalam segi apa ini? Hartanya, harta saudaranya. Yang pertama. Atau contoh yang lain adalah misalkan mengaku saudaranya tersebut punya utang sama dia, padahal tidak. Berarti ini adalah juga kezaliman. Karena apa? Menuduh saudaranya, kehormatan. Ya, mengatakan saudaranya punya utang sama dia, padahal tidak. Kan berarti kehormatan, berbuat zalim juga. Wadah, jelas ini ya?
Ini adalah perut. Dan ini diharamkan oleh Nabi Muhammad Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Hajjatul Wada. Dalam Hajjatul Wada, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza." Sesungguhnya darah-darah kalian, ya, kehormatan kalian, ya, dan harta-harta kalian haram atas kalian seperti haramnya hari ini dan di bulan ini. Jadi berbuat zalim adalah satu hal yang diharamkan di dalam Islam. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum." Wahai hamba, semua kalian adalah sesat. Ya, semua kalian adalah sesat. Jadi asli manusia ini adalah sesat. Asli manusia ini adalah jahil, ya, bodoh. Kita tidak mengerti apa-apa. Kita dilahirkan dunia ini langsung pintar, kita tidak mengerti apa-apa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari perut ibu kalian dan kalian tidak mengerti sama sekali. Kita semuanya dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala lahir ke dunia ini enggak bisa apa-apa. Ya, kita dalam keadaan yang sesat, tidak mengerti apa-apa. Kita mengerti dengan apa? Belajar sedikit demi sedikit. Innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu itu dengan belajar. Ya. Jadi asli manusia ini adalah apa? Sesat dan bodoh. Tidak mengerti apa-apa. Kalau demikian keadaannya, maka hendaknya bagi kita untuk apa? Meminta hidayah, meminta ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah mengatakan, "Fastahduni ahdikum." Mintalah hidayah kepadaku, maka niscaya saya akan memberikan hidayah kepada kalian. Jadi asli manusia adalah apa? Sesat dan bodoh. Dan dhalal, ad-dhalalu nau'an. Dhalal itu ada dua macam. Yang pertama adalah tidak mengerti sama sekali, bodoh. Tidak mengerti hukum, itu adalah sesat. Oleh itu orang-orang Nasara dijuluki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ad-dhalin, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, yaitu orang-orang yang tidak mengerti ilmu. Yang kedua adalah orang yang mengerti tetapi tidak mengamalkan. Ini juga termasuk kesesatan. Perhatikan, orang yang memiliki ilmu tetapi tidak mengamalkannya, maka ini adalah juga termasuk kesesatan, dhal, tidak mendapatkan hidayah. Oleh itu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk berdoa selalu dan kita mendapatkan hidayah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Hidayah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu mendapatkan hidayah, yaitu jalan yang lurus. Bukan jalannya orang-orang mahdub. Mahdub itu apa? Orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Yahudi, orang-orang yang mereka memiliki ilmu tetapi tidak mengamalkannya. Dan yang kedua adalah adh-dhalin, orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Jadi dua-duanya termasuk orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah. Ingat, ya. Ihdinas siratal mustaqim kan hidayah. Ghairil mahdubi alaihim waladhdallin. Berarti mereka bukan mendapatkan hidayah. Jadi orang-orang yang tersesat dua macam tadi. Yaitu al-maghdub, yaitu orang yang mendapatkan ilmu tetapi tidak mengamalkannya, dan orang yang tidak mendapatkan ilmu sama sekali. Dua-duanya adalah termasuk orang-orang yang sesat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita agar kita selalu minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastahduni, mintalah hidayah kepadaku. Dan hidayah seperti yang sering kita sampaikan ada berapa macam? Dua. Hidayatul taufiq wa hidayatul irsyad. Dan kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala ini, ihdinas siratal mustaqim. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Yani agar kita ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidayah taufik dan juga dalam hidayatul irsyad. Di hidayah itu ada secara umum, hidayah Islam secara umum. Dan ada hidayah secara khusus, yaitu mengetahui perincian tentang hukum-hukum di dalam Islam. Hidayah taufik yaitu hidayah secara umum ini. Kita masuk Islam ini alhamdulillah, Allah telah berarti memberikan kepada kita hidayah, tapi hidayah secara umum. Adapun hidayah secara khusus
kita mengerti tentang hukum-hukum secara terperinci di dalam Islam. Kita mempelajari hadis, kita mempelajari hukum sholat, puasa secara terperinci. Ini berarti hidayah secara apa? Khusus. Ya. Nah, jadi dalam hadis ini adalah anjuran untuk meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fastahduni ahdikum. Ya. Dan termasuk yaitu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menambahkan ilmu, karena ilmu adalah hidayah. Ya, ilmu adalah hidayah. Ya ibadi, selanjutnya, kullukum ja'iun illa man at'amtuhu fastata'imuni ut'imkum. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwasanya asli manusia adalah sesat, kemudian dia mengatakan, sungguhnya kalian semuanya adalah lapar, kecuali yang telah saya beri makan. Lapar, kecuali yang telah saya beri makan. Fastata'imuni ut'imkum, maka mintalah kepada saya makanan. Saya akan memberi makan kepada kalian. Baik. Kalau ini makanan apa? Hissi, rizki. Yaitu yang seperti yang kita makan, rizki itu ya. Makanan seperti nasi dan lauknya dan sebagainya. Ini fastat'imuni. Kalau yang pertama adalah makanan juga, tapi makanan hati, rohani. Didahulukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena itu yang lebih penting. Benar, makanan ini juga penting, tetapi makanan rohani ini lebih penting. Kenapa kita katakan makanan rohani lebih penting? Karena itu yang berkaitan tentang kebahagiaan dan kesengsaraan manusia kelak di akhirat. Orang mungkin kalau nggak makan, paling banter adalah apa? Mati. Paling banter mati. Tapi kalau dia tidak memiliki tauhid, maka apa? Sengsara di akhirat. Kalau masih cuma lapar saja, paling sengsara di dunia. Belum tentu di akhirat. Tapi kalau sudah lapar hatinya dengan ilmu, tidak memiliki ilmu sama sekali, tidak memiliki pengetahuan tentang hukum-hukum Islam, maka dia apa? Nanti sengsara di dunianya dan di akhirat. Oleh karena itu Allah lebih mendahulukan tentang apa? Makanan rohani daripada makanan hissi. Baik. Selanjutnya kata Allah SWT, sesungguhnya kalian adalah lapar kecuali yang telah saya beri makan. Ya. Kita lahir pertama kali di dunia ini, kita lapar. Ya. Tidak ada yang bisa memberi makan kepada kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sebab orang tua kita atau orang-orang yang menyusui kita. Ada yang mampu kita makan sendiri langsung, bayi langsung makan sendiri? Tidak mampu. Ya. Maka itu ini adalah satu karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Illa man at'amtuhu, yang saya beri makan. Fastata'imuni, maka mintalah makanan kepadaku. Bagaimana minta makanan? Minta makanan dengan dua macam. Yang pertama dengan perkataan, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, berikanlah rizki kepada saya. Ya Allah, mudahkanlah saya di dalam mendapatkan harta dan sebagainya. Yang kedua adalah dengan perbuatan. Ya, minta makanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perbuatan, yaitu dengan apa? Kerja, mencari. Karena kita tahu bahwasanya langit itu tidak menurunkan emas dan perak. Semuanya butuh usaha. Orang lapar, pengen kenyang, ya cari makan. Nggak bisa langsung kenyang sendiri, kan gitu. Kalau cuma sekedar, ya Allah, berikanlah saya rizki kepada saya, tapi nggak mau kerja, nggak mau mencari, ini namanya apa? Majnun, ya kan? Majnun, orang yang gila. Ya, tetapi nggak mau kerja, memang bos. Sama seperti orang pengen punya anak tapi nggak mau nikah, ya, anaknya orang boleh. Baik, fastat'imuni ut'imkum. Kemudian selanjutnya, ya ibadi kullukum arin illa man kasautuhu fastaksuni uksikum. Sama saja. Kalau ini masalah pakaian, kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan telanjang. Kita semuanya dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan telanjang, tidak memiliki pakaian, sehelai pun tidak ada. Semuanya miskin, nggak punya apa-apa, bisanya cuma nangis doang. Ya. Kemudian kata Allah SWT, illa man kasautuhu, kecuali yang telah saya beri pakaian. Fastaksuni aksikum, saya akan beri pakaian kepada kalian. Sama seperti tadi, minta pakaian yaitu dengan ucapan dan dengan perbuatan. Nah, pakaian ya ikhwani merupakan nikmat yang telah Allah SWT berikan kepada kita.
Pakaian merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Adam. Oleh itu ingat, Nabi kita, bapak kita Adam alaihi salam, ya, dan ibu kita Hawa tatkala dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga, apa? Turunkan ke alam dunia ini dalam keadaan apa? Telanjang, lalu mereka apa? Mencari dedaunan untuk menutupi dirinya. Karena pakaian merupakan satu hal yang difitrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi iblis laknatullah alaih, ya, berusaha untuk mengeluarkan manusia dari pakaian ini. Dari pakaian ini. Sebagaimana dia telah berusaha untuk mengeluarkan bapak kita dan ibu kita dari surga. Demikian juga sekarang. Iblis berusaha untuk mengeluarkan manusia dari pakaiannya. Lihat para wanita-wanita sekarang, bagaimana mereka terjerembab di dalam panah iblis. Ya, mereka berpakaian tetapi telanjang. Itu semuanya adalah jebakan iblis. Karena iblis berusaha bagaimana manusia ini telanjang. Dan sekarang, wallahul musta'an. Ya ibadi innakum tuhti'una bil laili wan nahar wa ana aghfirud dzunuba jami'an. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian banyak berbuat salah di waktu malam dan siang. Wa ana aghfirud dzunuba jami'an. Dan saya mengampuni dosa-dosa semuanya. Fastaghfiruni aghfir lak. Mintalah ampunan kepada saya, niscaya saya akan mengampuni kalian semuanya. Jadi ini adalah apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia banyak berbuat salah. Ya, innakum tuhti'una bil laili wan nahar, di waktu malam dan di waktu siang. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina atwa. Banyak manusia yang berbuat salah, berbuat dosa. Bil laili wan nahar, di waktu malam dan siang. Didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala malam di sini karena dua hal. Yang pertama, karena malam kegelapan. Yang kedua, karena manusia banyak melakukan kemaksiatan di waktu malam daripada di siang hari. Perzinaan, pencurian, perampokan, ya, kebanyakannya dilakukan di waktu malam. Wa ana aghfirud dzunuba jami'an. Dan saya mengampuni semua dosa. Jadi menunjukkan tentang keluasan rahmat Allah. Ya. Inna Allaha yaghfirud dzunuba jami'a, kata Allah SWT. Sungguh Allah SWT mengampuni dosa. Tapi selagi mereka apa? Meminta taubat, istighfar kepada Allah SWT, bertaubat dari kesalahannya. Jadi inna Allaha yaghfirud dzunuba jami'a, ini kalau mereka apa? Bertaubat. Kalau seorang hamba bertobat kepada Allah SWT, semua dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dosa besar maupun dosa kecil, hatta dosa syirik sekalipun. Hatta dosa syirik sekalipun diampuni oleh Allah SWT kalau dia bertaubat. Tapi kalau tidak bertaubat, kalau dosa syirik tidak akan diampuni. Tapi kalau dosa yang lainnya, masih kemungkinan diampuni. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah SWT tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik bagi mereka yang dikehendakinya. Jadi dosa terbagi menjadi berapa? 3 macam. Yang pertama adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa taubat, yaitu dosa syirik. Tapi ini harus dengan apa? Taubat. Dengan kesepakatan para ulama. Dosa syirik kalau mau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala harus apa? Taubat. Yaitu kekufuran dan kesyirikan. Dosa yang kedua adalah dosa yang bisa dihapus dengan amal-amal soleh. Dengan amal-amal soleh tanpa taubat bisa dihapus dengan amal-amal soleh. Yaitu apa? Dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil, ya, ini bisa dihapus dengan amal soleh. Walaupun nggak pakai dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamquha. Itu dosa-dosa kecil. Shalawatul khamsu ila shalawatil khams wa ramadhanu ila ramadhan kaffaratul lima bainahun wal jum'atu ila al-jum'ati wa ramadhanu ila ramadhan kaffaratul lima bainahun majtunibatil kaba'ir. Ya, dari salat 5 waktu ke salat 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, itu adalah penebus dosa,
apabila dijauhi dosa-dosa besar. Jadi tatkala kita berwudu, tatkala kita sholat, ini dapat melebur dosa-dosa kecil. Sekalipun kita tidak niatkan, tidak taubat. Dan yang ketiga adalah dosa yang perlu dengan taubat, tetapi ada perbedaan di kalangan para ulama. Jadi kalau yang pertama tadi harus dengan taubat dengan kesepakatan para ulama, yaitu syirik. Yang kedua nggak perlu dengan taubat. Cuma khusus dengan apa? Dengan amal-amal soleh ini saya sudah cukup, yaitu dosa-dosa kecil. Yang ketiga, dosa yang diampuni dengan taubat tetapi fihi khilaf, dengan perselisihan para ulama, yaitu dosa-dosa besar. Apakah dosa besar itu perlu dengan taubat ataukah tidak? Ini diampuni dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dengan taubat ataukah tidak? Ini adalah ada perbedaan di kalangan para ulama. Jumhur para ulama mengatakan bahwasanya dosa besar harus dengan apa? Taubat. Sebagian para ulama mengatakan tidak. Mengatakan tidak. Dan itu yang dipilih oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala. Tapi yang lebih hati-hati, barang siapa yang melakukan dosa besar, maka hendaknya dengan apa? Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastaghfiruni aghfir lakum. Mohonlah ampun kepada saya, maghfirah, aghfir lakum. Maghfirah dari kata ghafara. Dari kata ghafara, maghfirah. Yang artinya adalah apa? Ampunan. Tapi itu terjemahannya. Tapi kalau maghfirah itu adalah satrud dzambi wat tajawuzu an, menutupi dosa dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Satrud dzambi, ditutupi dosanya di dunia ini, ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, wat tajawuzu an, dan diampuni nanti di akhirat. Di dunia ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya, tidak dinampakkan pada teman-temannya dan orang lain, tangganya dan sebagainya. Ini termasuk maghfir. Dan yang kedua adalah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika nanti hisab, hari pembalasan. Jadi ingat ya kawan, tidak semuanya yang ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini dosanya kemudian nanti diampuni di akhirat. Dan tidak semuanya yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kemudian ditutupi di dunia, tidak mesti. Ada orang yang ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti tidak diampuni. Ada yang diampuni tetapi kemudian di sini tidak ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Jadi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menutupi dosa-dosa kita di dunia ini serta mengampuni kelak di akhirat. Baik, selanjutnya karena panjang jadi kita potong setengah saja dulu. Ya ibadi innakum lam tablughu dzurri fatadurruni wa lam tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hambaku, kalian tidak akan bisa memberikan madarat kepada saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak juga bisa memberikan manfaat kepada saya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada kalian, tidak butuh kepada hamba sedikit pun. Hamba ini tidak bisa memberikan manfaat dan tidak juga bisa memberikan madarat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, tidak butuh kepada kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ay yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Saya tidak menginginkan bagi mereka agar mereka memberikan makanan kepada saya atau memberikan rezeki kepada saya. Allah enggak butuh. Orang bermaksiat, apakah Allah Subhanahu wa taala termadarati? Tidak. Orang berbuat ketaatan, apakah berarti memberikan manfaat kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Untuk dirinya sendiri. Jadi tatkala kita beriman dan beramal soleh, itu sebenarnya hakikatnya untuk diri kita sendiri. Kalau ada orang yang bermaksiat dan berbuat syirik kepada Allah SWT, pada hakikatnya dia menyengsarakan dirinya sendiri. Jadi kembali kepada dirinya, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini maksud innakum lam tablughu dzurri fatadurruni wa lam tablughu naf'i fatanfa'uni. Karena hadisnya panjang, kita potong sampai sini dulu. Insyaallah kita teruskan pada kesempatan berikut.